Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Prasetyo. Saya adalah dosen pendidikan matematika dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorial atau simulasi penggunaan media web berbasis AI yang telah saya kembangkan sebagai akhir daripada proyek mulia. Pertama, kita tinggal membuka Google, kemudian kita dapat mempaste link yang sudah disediakan, maka akan tampil website daripada simulasi volume benda putar atau sim putar. Pada web ini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 fitur yang dapat diakses. Pada halaman depan yaitu beranda, di sini ditampilkan tentang profil daripada pembuat media pembelajaran ini, yaitu saya sendiri. Kemudian di bagian bawah terdapat tujuan pembelajaran, ada 6 tujuan, termasuk nanti pada akhir terdapat evaluasi pemahaman diri melalui latihan soal. Jika sudah siap, maka kita dapat mengakses mulai simulasi. Di bagian bawah ada 3, yaitu ada metode cakram, cincin, dan kulit silinder. Ini menyesuaikan pada LK yang diperoleh oleh masing-masing tim. Kita sebenarnya juga dapat mengklik pada bagian atas, ada cakram, cincin, dan silinder. Misal kelompok 1 mendapatkan materi metode cakram, maka tinggal diklik mulai simulasi, maka sudah akan ditampilkan materi pada metode cakram. Nah, di sini didefinisikan secara simpel apa itu metode cakram, yaitu volumenya nanti didapatkan dengan cara menjumlahkan volume piringan-piringan cakram. Di sini sudah muncul rumus yang dapat diedit sesuai dengan kemauan atau uji coba yang dilakukan mahasiswa. Misalkan kita ingin masukkan X pangkat 2 plus 1, maka integral yang dibentuk akan berubah, volume hampirannya akan berubah, volume eksaknya juga berubah. Untuk batas bawah dan atas kita juga dapat mengedit baik desimal maupun bilangan bulat. Kemudian jumlah cakram dapat kita perbanyak ataupun dipersedikit, juga bisa menyesuaikan dengan kemauan. Tentu secara matematis semakin banyak jumlah cakramnya, maka luasannya akan semakin akurat. Kemudian suatu contoh, misalkan kita ingin memasukkan, di sini terdapat penampang 2 dimensi, yaitu bagaimana kurva tadi dilihat dari penampang 2 dimensi. Kemudian yang 3 dimensi kita dapat melihat bentuk volume yang terbentuk. Ini tadi karena kita memasukkan terlalu besar, maka gambarnya menjadi terlalu kecil. Nah, ini tadi misalkan yang akar X untuk interval 0 sampai 4 diperoleh gambar yang seperti ini. Tentu penampangnya menyesuaikan daripada kurva yang kita masukkan beserta juga batas-batasnya. Kalau fungsinya kita ubah, kurva 3 dimensinya juga berubah. Ini simulasi, jadi mahasiswa dapat melihat penampangnya secara geometris. Tentu potongan-potongan ini menyesuaikan banyaknya jumlah potongan tadi. Kemudian di bawahnya terdapat penjelasan rumus secara singkat dan juga nanti terdapat intuisi atau bagaimana cara berpikirnya, dan disediakan juga contoh soal beserta pembahasannya. Kalau semuanya sudah disajikan, lalu apa kaitannya dengan LK? Di LK itu disediakan permasalahan kontekstual, sedangkan pada bagian ini hanya disediakan secara terapan teori, belum pada penyelesaian soal-soal cerita. Maka di sini harapannya adalah pemahaman konsep kemudian diaplikasikan pada permasalahan kontekstual. Di sini mahasiswa dapat memilih sesuai dengan kelompoknya. Ada metode cincin, tentu fungsinya sama tapi bentuk penampangnya berbeda sesuai dengan metodenya. Dan terakhir ada metode kulit silinder. Nah, dapat dilihat bahwa bentuknya itu beda-beda. Simulasi ini dapat dilakukan menyesuaikan dengan kemauan dan juga intuisi daripada masing-masing mahasiswa. Yang paling penting bahwa di bawah juga sudah disediakan rumus secara matematisnya. Nah, setelah mengamati ini semua, nanti mahasiswa dapat melakukan latihan soal sebagai bentuk assessment di akhir pembelajaran. Kita masukkan dulu nama kita, kemudian nanti diklik mulai latihan. Disediakan 10 soal pilihan ganda dalam waktu 10 menit. Timernya ada di sini, jadi ini kuisnya berwaktu. Opsi jawabannya dari A sampai D. Peserta dapat mengisi dulu semuanya. Kalau nanti 10 soal sudah dijawab dengan tepat begitu, nanti di akhir ada feedbacknya. Kalaupun ada yang salah juga akan dijelaskan. Nah, terakhir akan muncul kirim jawaban.
Di sini akan dianalisis mana yang benar, mana yang salah pada masing-masing metode, sehingga dapat dijadikan feedback bagi dosen materi mana yang cukup sulit dan materi mana yang sudah tercapai. Tidak hanya itu, hasil jawaban itu juga diberikan umpan balik. Kalau benar ya dikatakan benar, kalau salah akan diberikan pembenaran daripada konsep yang diharapkan. Kemudian ini adalah bentuk asesmen dan feedbacknya secara interaktif. Terakhir, mahasiswa dapat mengklik unduh sertifikat sebagai bukti daripada ikut ujian itu tadi. Jadi dapat kita klik sertifikatnya, maka akan muncul namanya dan skornya. Ini dapat dikumpulkan, akan dijadikan bahan evaluasi dari dosen terkait. Kemudian pada bagian akhir terdapat tentang ini penjelasan tentang Simuputar atau aplikasi ini memuat apa saja. Jadi dapat disimpulkan bahwa media ini memuat materi, simulasi interaktif, dan juga latihan soal beserta feedbacknya secara interaktif. Demikian penjelasan tutorial dari media yang saya kembangkan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.